Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai panduan kompetisi sains madrasah untuk tahun 2022. Jadi kita mulai dari tema KSM tahun 2022 ini, yaitu Mandiri Berprestasi Bangkitkan Negeri. Nah, kita mulai dari latar belakang. Kalau misalkan ada yang baru bergabung dalam kompetisi sains madrasah tahun ini, ternyata kompetisi sains madrasah atau KSM ini merupakan sebuah kegiatan yang digelar dan diadakan oleh Kementerian Agama sebagai wahana membangun gairah kompetisi sains di kalangan siswa madrasah. Sejak awal digelar itu tahun 2012, KSM telah menjadi ajang yang positif dalam membangun budaya kompetisi, dan mulai tahun 2018 KSM berupaya mengelaborasi sains dengan konteks nilai-nilai Islam. Nah, kemudian tujuannya diadakan KSM ini, yang pertama menyediakan wahana bagi siswa madrasah untuk mengembangkan bakat dan minat di bidang sains. Yang kedua, memotivasi siswa madrasah agar selalu meningkatkan kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual berdasarkan nilai-nilai agama. Yang ketiga, menumbuh kembangkan budaya kompetitif yang sehat di kalangan siswa madrasah. Dan yang keempat, memberikan kesempatan menjadi duta Indonesia yang dapat membanggakan serta mengharumkan nama bangsa Indonesia. Nah, hasil yang diharapkan dari KSM tahun 2022 ini yaitu yang pertama, berkembangnya bakat dan minat di bidang sains sehingga dapat berkreasi dan mencintai sains. Yang kedua, meningkatkan gairah siswa madrasah untuk selalu mengasah kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual berdasarkan nilai-nilai agama sehingga menjadi terbaik di bidangnya. Yang ketiga, berkembangnya budaya kompetitif yang sehat di kalangan siswa madrasah. Yang keempat, terjaringnya bibit unggul dan berprestasi sebagai calon peserta ajang kompetisi tingkat internasional. Dan yang kelima, dihasilkannya siswa-siswa terbaik di setiap bidang dan menjadi sumber daya manusia yang mencintai bidang keilmuannya. Nah, adapun bidang yang dilombakan untuk SM tahun 2022 kali ini, yang pertama untuk tingkat MI atau SD adalah matematika terintegrasi dan juga IPA terintegrasi. Yang kedua, untuk tingkat MTS atau SMP ada 3 yang dilombakan. Yang pertama adalah matematika terintegrasi, yang kedua adalah IPA terpadu terintegrasi, yang ketiga adalah IPS terpadu terintegrasi. Sedangkan untuk tingkat MA atau SMA ada 6 lomba yang diikutkan, yaitu yang pertama adalah matematika terintegrasi, kedua biologi terintegrasi, tiga fisika terintegrasi, 4 kimia terintegrasi, 5 ekonomi terintegrasi, dan yang terakhir adalah geografi terintegrasi. Nah, waktu dan tempat pelaksanaan dari KSM tahun 2022 ini, yang pertama adalah KSM Satuan Pendidikan. Ini dilaksanakan dari tanggal 11 sampai 20 Juli tahun 2022 dan ditetapkan di madrasah atau sekolahnya masing-masing. Jadi kepala sekolah berhak memutuskan ataupun guru-guru pendampingnya. Dan selanjutnya adalah sesi pendaftaran, itu dimulai dari tanggal 13 sampai 26 Juli tahun 2022 melalui website ksm.kemenak.go.id. Jadi jangan lupa dicatat websitenya ya. Nah, selanjutnya adalah sesi uji coba KSM Kabupaten yang insya Allah dilaksanakan di tanggal 10 sampai 11 Agustus tahun 2022. Nah, selanjutnya kalau sudah selesai tahap uji coba ini, insya Allah akan dilaksanakan KSM tingkat kabupaten kota dari tanggal 13 sampai 14 Agustus tahun 2022 di tempat yang ditentukan oleh komite kabupaten kotanya. Nah, selanjutnya kalau sudah kita mengikuti tahap tersebut, kita akan menunggu pengumuman pemenang untuk KSM kabupaten ini yang insya Allah akan diumumkan di website ksm.kemenak.go.id pada tanggal 18 Agustus tahun 2022. Nah, kalau misalkan adik-adik alhamdulillah lolos dan lanjut ke tingkat provinsi, nah tingkat provinsinya ini akan dilaksanakan dari tanggal 10 sampai 11 Agustus tahun 2022. Nah, untuk pengumuman KSM provinsi ini sendiri dilaksanakan pada tanggal 14 September tahun 2022, diumumkan di ksm.kemenak.go.id juga ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan adik-adik sangat beruntung dan berhasil lanjut ke tingkat nasional, maka insya Allah akan dilaksanakan KSM nasionalnya itu tanggal 10 sampai 14 Oktober yang lokasinya itu ada di DKI Jakarta. Jadi kami tunggu ya di KSM Nasional DKI Jakarta. Nah, untuk bentuk tes dari KSM tahun 2022 kali ini, untuk tingkat KSM kabupaten dan juga provinsi masih dalam bentuk berbasis komputer dan juga soalnya itu berupa pilihan ganda dan atau esai singkat. Sedangkan untuk KSM nasional itu ada tambahan eksplorasi atau eksperimennya lagi. Jadi jangan sampai lupa bentuk tes ini ya. Kita lanjut yang berikutnya. Selanjutnya untuk tahapan pelaksanaan, di sini saya akan menjelaskan dari KSM Satuan Pendidikan. Nah, untuk peserta KSM Satuan Pendidikan adalah siswa terbaik di tiap madrasah yang diseleksi melalui salah satu dari dua cara berikut. Yang pertama adalah pelaksanaannya digunakan
seleksi khusus untuk memberikan kesempatan kepada semua siswa yang memenuhi persyaratan mengikuti KSM tingkat kabupaten dan kota atau penunjukan langsung oleh guru berdasarkan hasil prestasi akademik selama proses pembelajaran di madrasah. Kemudian, yang harus Bapak Ibu ingat, kepala madrasah atau sekolah dapat mengirimkan maksimal 2 siswa berdasarkan hasil KSM tingkat satuan pendidikan di tiap bidang studinya ke KSM tingkat kabupaten kota. Jadi, maksimalkan 2 orang ini agar nantinya peluang sekolah atau madrasah Bapak Ibu lebih tinggi untuk memenangkan masing-masing bidangnya ya. Kemudian kita lanjut ke KSM kabupaten. Nah, di KSM kabupaten ini ada beberapa ketentuan. Yang pertama, peserta KSM kabupaten diikuti oleh siswa terbaik tiap bidang studi yang dilombakan yang merupakan hasil seleksi KSM satuan pendidikan di wilayah kabupaten kota setempat. Nah, yang kedua, setiap madrasah atau sekolah dapat mengirimkan maksimal 2 siswa terbaiknya tiap bidang studi yang dilombakan. Tetapi biasanya ada kabupaten atau kota tertentu yang mengurangi jatahnya dikarenakan masalah anggaran. Itu kembali ke komite kabupaten kotanya ya. Nah, kemudian pelaksanaannya ini ingat masih dilakukan serentak berbasis komputer. Jadi kalau misalkan dilaksanakan pada jam sekian jangan sampai lambat ya. Nah, untuk KSM provinsi di sini merupakan tahapan seleksi KSM di tingkat provinsi. Nah, tahapan ini dimaksud untuk menjaring siswa terbaik di tiap bidang studi KSM yang akan mewakili setiap provinsinya untuk mengikuti KSM nasional. Ada beberapa ketentuan, tapi yang akan saya jelaskan hanya 2 saja ya. Peserta KSM provinsi diikuti oleh 3 siswa terbaik tiap bidang studi yang dilombakan sebagai hasil seleksi KSM kabupaten kota dalam satu provinsi. Nah, yang kedua, seleksi KSM provinsi dilakukan secara serentak nasional. Jadi secara nasional serentak dengan menggunakan sistem tes berbasis komputer atau CBT yang disiapkan di bawah kendali Komite KSM Nasional. Untuk lebih lengkapnya silahkan dibaca sendiri ya. Kita lanjut ke pembahasan KSM Nasional. KSM Nasional merupakan puncak tahapan seleksi KSM di tingkat nasional yang dimulai dari KSM Satuan Pendidikan, KSM Kabupaten Kota, dan juga KSM Provinsi. Tahapan ini dimaksudkan untuk menjaring siswa terbaik per bidang studi KSM yang akan mendapatkan medali emas, medali perak, medali perunggu, atau penghargaan lainnya. Ada beberapa ketentuan untuk tahapan KSM nasional ini, tetapi saya akan membacakan 2 saja. Yang pertama, KSM nasional diikuti oleh 1 orang siswa terbaik tiap provinsi per bidang studi. Yang kedua, pelaksanaan KSM nasional dilaksanakan secara nasional serentak menggunakan sistem yang disiapkan dan di bawah kendali Komite KSM Nasional berbasis elektronik, eksplorasi, dan eksperimen. Nah, untuk lebih lengkapnya silahkan dibaca sendiri ya. Kita lanjut pembahasan persyaratan peserta. Nah, siswa yang pertama harus berkewarganegaraan Indonesia yang terdaftar secara resmi di madrasah yang dibuktikan dengan kartu pelajar dan juga surat keterangan kepala madrasah atau rapor terakhirnya. Jadi boleh dilengkapi hal-hal ini sebelum mendaftarkan siswa-siswanya untuk mengikuti KSM ya. Nah, yang kedua persyaratannya itu adalah merupakan siswa MI atau SD kelas 4, 5, 6. Untuk MTS atau SMP itu kelas 7, 8, 9, dan sedangkan untuk tingkat aliyah atau SMA itu boleh kelas 10, 11, ataupun 12 pada tahun pelajaran 2022 atau 2023. Syarat yang ketiga, setiap siswa yang diusulkan oleh kepala madrasah atau sekolah berdasarkan hasil seleksi KSM Satuan Pendidikan hanya dapat mengikuti 1 bidang kategori lomba saja. Dan yang keempat, peserta yang melanggar ketentuan di atas akan didiskualifikasi secara otomatis oleh sistem KSM. Jadi jangan sampai dilupa syarat-syarat ini ya. Nah, selanjutnya penjurian dan penghargaan. Nah, tim juri untuk KSM Satuan Pendidikan ditetapkan oleh kepala madrasah. Sedangkan untuk tim juri KSM Kabupaten Kota, Provinsi serta Nasional ditetapkan oleh Komite Nasional. Nah, juri-juri KSM ini yang dari kabupaten, provinsi, serta nasional sangat kompeten dalam bidang ilmu yang dilombakan dan juga independen, tidak memiliki kepentingan dan tidak memihak kepada siapapun. Jadi rekan-rekan guru tidak boleh ragu dengan juri ini karena mereka insya Allah adil, jujur, dan profesional. Nah, tim juri KSM Kabupaten, Kota, Provinsi, serta nasional yang menilai jawaban serta perilaku peserta yang terekam oleh sistem KSM nasional. Jadi ketika sistem CBT ini berlangsung, jadi tidak boleh ada apapun yang ada di depan kamera, hanya boleh ada siswanya. Karena ini merupakan salah satu penilaian utama di KSM tahun 2022 kali ini, jangan sampai dilupa ya. Kemudian kita lanjut ke kriteria penilaian. Nah, untuk kriteria penilaian, khusus soal pilihan ganda, kalau benar dapat poin plus 4, salah dapat minus 1, tidak menjawab dapat 0. Sedangkan untuk soal esai singkat, kalau benar dapat 5,
sedangkan tidak menjawab atau salah itu poinnya 0. Untuk soal eksplorasi di tingkat nasional itu diberikan rubrik penilaian yang dilakukan oleh juri komite nasional. Jadi tergantung itu penilaiannya. Nah, jika terdapat nilai yang sama, ada beberapa ketentuan untuk menentukan peringkatnya. Adik-adik atau rekan-rekan guru bisa membaca ketentuan-ketentuan ini ya, karena untuk tingkatan kabupaten itu berbeda dan provinsi dan juga berbeda untuk tingkat nasional. Kita lanjut yang berikutnya. Nah, hadiah dan penghargaan di sini ada beberapa hal. Yang pertama, penghargaan diberikan kepada peserta lomba sebagai apresiasi dan motivasi untuk meningkatkan kegiatan belajar dan kegiatan pendidikan lainnya di madrasah atau sekolah. Nah, yang kedua, penghargaan untuk para pemenang KSM Satuan Pendidikan diberikan oleh masing-masing kepala madrasah dan atau pihak lain yang ditetapkan. Yang ketiga, penghargaan untuk para pemenang KSM Kabupaten Kota diberikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota atau pihak lain yang ditetapkan. Yang keempat, penghargaan untuk para pemenang KSM Provinsi diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan atau pihak lain yang ditetapkan. Data disesuaikan hasil keputusan Komite Nasional. Sedangkan untuk hadiah para pemenang KSM nasional diberikan oleh Dirjen Pendidikan Islam dan atau sponsor dengan ketentuan sebagai berikut. Setiap bidang studi disediakan medali dengan jumlah total 15 medali yang terdiri dari jumlah medali emas 3 buah, jumlah medali perak 5 buah, jumlah medali perunggu 7 buah untuk tiap bidang studinya. Jadi totalnya karena ada 11 mata lomba, maka total medali adalah 165 medali. Ayo coba kita rebut bersama medali ini. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, adapun beberapa hak dan kewajiban yang dapat diterima maupun yang harus ditaati oleh masing-masing peserta. Yang pertama, mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang dijadwalkan panitia. Yang kedua, menjaga protokol kesehatan. Ketiga, menggunakan perangkat laptop atau PC yang memiliki kamera depan atau webcam serta mikrofon yang berfungsi dengan baik. Yang keempat, menggunakan koneksi internet yang baik. 5. Menggunakan perangkat komputer yang sudah terpasang aplikasi tes KSM. Yang keenam, mengikuti kegiatan uji coba KSM yang telah ditetapkan. Selanjutnya, di sini ada 17 tata tertib untuk yang ditaati oleh masing-masing peserta, mulai dari KSM tingkat kabupaten kota, KSM tingkat provinsi, maupun KSM tingkat nasional. Di sini silahkan pause videonya untuk membacanya satu persatu, tapi saya sarankan baca baik-baik untuk poin 16 yang di bagian dilarangnya, karena ini akan menentukan lolos atau tidaknya adik-adik ketika mengikuti KSM mulai dari tingkat kabupaten hingga nasional nantinya. Jadi jangan sampai terdiskualifikasi karena melanggar aturan di poin 16. Jadi baca baik-baik ya. Nah, itu dia tadi panduan KSM untuk tahun 2022. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silahkan diskusi di kolom komentar di bawah ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.